Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada para sahabat yang sedang menyimak video ini, semoga selalu diberikan kesehatan badan, kesehatan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang halal, dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, dalam bulan Muharram ini ada banyak amalan yang dapat kita lakukan. Namun ada amalan-amalan ringan yang dapat sahabat kerjakan. Sebagaimana yang kita ketahui, amalan bulan Muharram diiringi dengan ganjaran pahala berlipat karena keutamaan di dalam awal bulan Hijriah ini. Ada deretan amalan yang bisa kita jadikan referensi untuk memborong pahala di bulan ini. Keutamaan yang dimaksud adalah bulan Muharram yang termasuk bulan haram atau bulan suci dalam Islam. Keberadaan bulan haram dengan Muharram salah satunya termaktub dalam salah satu riwayat hadis dari Abu Barkah radhiyallahu an yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram, 3 bulan berurutan, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Adapun Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mur, berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga disebutkan, maka sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian semua haram atau mulia atas kalian seperti mulianya hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Dan sesungguhnya kalian akan menghadap Tuhanmu sekalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, ada 12 amalan bulan Muharram yang dianjurkan. Pada awal bulan Muharram, amalan pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak doa seperti doa awal tahun. Ustadz Abdullah Fakih Ahmad Abdul Wahid dalam buku Kalender Ibadah Sepanjang Tahun mengatakan, isi bacaan doa awal tahun bisa memanjatkan pertolongan Allah, terhindar dari tipu daya setan, diampuni dosanya setahun sebelumnya, serta memperoleh keberkahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun berikutnya. Kemudian amalan yang kedua yaitu puasa Muharram. Berlimpah pilihan puasa sunnah pada bulan Muharram, terutama puasa di hari Asyura atau 10 Muharram. Adapun sejumlah puasa sunnah dilakukan, yakni puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa 11 Muharram, puasa Ayyamul Bid, hingga puasa Senin dan Kamis. Kemudian amalan yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu berzikir. Awal tahun baru Hijriah ini bisa diisi dengan memperbanyak zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan takbir, tahlil, tasbih, dan istighfar. Perintah zikir dilakukan setiap waktu dan keadaan kecuali yang terlarang.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Kemudian amalan yang keempat yang dapat dilakukan adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga pernah menjelaskan keutamaan dari memperbanyak bacaan Al-Quran. Beliau bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran memperoleh satu keutamaan. Setiap keutamaan dikalikan menjadi 10 keutamaan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian amalan yang kelima yaitu memperbanyak sholat sunnah. Dan amalan yang keenam bersilaturahmi. Muslim bisa mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara atau kerabat pada momen awal tahun baru ini. Menyambung tali silaturahmi dapat dilakukan memberi ucapan tahun baru Islam secara langsung atau pesan singkat di media sosial. Kemudian amalan yang ketujuh yaitu Qiyamul Lail. Salah satu cara untuk menghidupkan malam-malam bulan Muharram yakni melalui amalan Qiyamul Lail dari selepas Isya hingga terbitnya fajar. Kemudian amalan yang kedelapan memperbanyak amalan setelah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan tidak suka dengan perilaku tidur setelah sholat subuh. Sungguh jika aku mendengar bahwa seseorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian amalan yang kesembilan, mengusap kepala anak yatim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada hari Asyura, ditulis untuknya pahala ibadah 60 tahun, termasuk di dalamnya ibadah puasa dan salatnya. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura akan diberi pahala 10.000 malaikat. Barang siapa berpuasa di hari Asyura akan diberi pahala yang setara dengan pahala 1.000 orang yang haji dan umrah. Barang siapa berpuasa di hari Asyura akan diberi pahala 10.000 mati syahid. Barang siapa berpuasa Asyura sesungguhnya ia seperti orang yang memberi makan seluruh orang fakir dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuat mereka semua kenyang. Barang siapa membelai anak yatim dengan tangannya pada hari Asyura, maka akan diberikan untuknya untuk setiap rambut 1 derajat di surga. Kemudian amalan yang ke-10 yaitu bersedekah. Dan amalan yang ke-11 bertobat. Amalan malam 1 Muharram yang bisa dilanjutkan pada hari-hari setelahnya adalah bertobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan taubat pada bulan Muharram melalui amalan soleh bulan ini. Jika engkau ingin berpuasa setelah Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Sesungguhnya bulan tersebut adalah bulan Allah dan pada bulan itu terdapat 1 hari di mana ketika suatu kaum bertaubat, Allah juga menerima taubat kaum yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian amalan yang ke-12 memotong kuku. Amalan yang terakhir yang dapat kita lakukan selama bulan Muharram ini yaitu memotong kuku. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Muslim agar tidak membiarkan kukunya panjang selama 40 hari dari hari terakhir kukunya dipotong. Diberikan waktu bagi kami untuk mencukur kumis, bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan tidak lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Itulah
beberapa amalan yang dapat kita lakukan dalam bulan Muharram ini. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.